Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPNS, perkenalkan nama saya Syarul Hamdan. Saat ini bertugas sebagai analis perkara peradilan pada Pengadilan Agama Dumai. Saat ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025 gelombang 1 angkatan 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman sekaligus menyampaikan learning journal yang saya peroleh selama mengikuti pembelajaran pada agenda 1. Bagi saya pribadi, agenda 1 ini bukan hanya sekedar rangkaian materi, tetapi juga sebuah proses pembentukan pola pikir, sikap, dan pemahaman yang sangat penting sebagai calon ASN. Sebelum lebih jauh, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hendro Kistanto selaku Widya Iswara kelompok 4. Beliau telah dengan penuh sabar, penuh semangat, dan luar biasa memberikan ilmu, arahan, serta motivasi yang begitu bermanfaat bagi saya dan khususnya seluruh rekan-rekan kelompok 4. Tidak hanya memberikan materi, tetapi beliau juga membimbing kami untuk memahami nilai-nilai dasar ASN yang sesungguhnya. Melalui learning journal ini, saya ingin merangkum poin-poin pembelajaran penting, refleksi pribadi, serta manfaat yang saya rasakan yang mudah-mudahan dapat menjadi catatan berharga sekaligus pengingat bagi perjalanan saya sebagai ASN di masa depan. Dalam agenda 1, terdapat 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua itu analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Pada hari pertama pelaksanaan Latsar, kami mendapatkan materi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Materi ini terasa sangat fundamental karena sebagai calon ASN, kami harus memiliki pemahaman yang kokoh tentang jati diri bangsa, tujuan serta cita-cita nasional, hingga keempat konsensus dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Keempat konsensus ini menjadi fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus pedoman utama dalam menjalankan peran ASN di tengah masyarakat. Selain itu, kami juga diperkenalkan dengan 5 nilai utama bela negara. Yang pertama itu adalah cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat itu adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi harus benar-benar direalisasikan serta diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Sebagai ASN, implementasi dari nilai bela negara ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, dengan menghargai perbedaan di tempat kerja, menjunjung tinggi sikap adil tanpa diskriminasi, hingga menunjukkan loyalitas profesionalitas dalam setiap pelayanan kepada masyarakat. Menariknya, setelah pemaparan materi selesai, kami tidak hanya berhenti pada teori. Kami diberi kesempatan untuk mengembangkan pemahaman melalui tugas kelompok berupa pembuatan podcast dialog kebangsaan. Tugas ini mendorong kami untuk mengemas pesan kebangsaan secara kreatif, komunikatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, kami belajar bagaimana menyusun naskah yang runtut, menampilkan argumen yang kuat, serta menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dipahami. Lebih dari itu, kegiatan ini juga melatih kerjasama, komunikasi, dan keterampilan menyatukan ide di tengah perbedaan pendapat. Bagi saya pribadi, pengalaman di hari pertama ini menjadi pondasi yang sangat berharga. Saya semakin menyadari bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara bukan hanya sebatas pengetahuan dalam modul, melainkan sebuah sikap yang harus diwujudkan dalam pengabdian nyata. Melalui kegiatan ini, saya merasa lebih termotivasi dan semakin bangga menjadi bagian dari calon aparatur sipil negara yang tidak hanya dituntut untuk bekerja profesional, tetapi juga berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan pada hari kedua pelaksanaan Latsar, kegiatan diawali dengan presentasi hasil tugas kelompok berupa podcast wawasan kebangsaan yang telah kami susun sebelumnya. Melalui presentasi ini, kami belajar tidak hanya menyampaikan ide dengan runtut, tetapi juga melatih keberanian untuk berbicara di depan forum, sekaligus memperkuat pemahaman kami tentang nilai-nilai kebangsaan. Setelah sesi presentasi selesai, pembelajaran dilanjutkan dengan materi yang tidak kalah penting, yaitu tentang analisis isu kontemporer.
materi ini membuka wawasan kami mengenai berbagai isu strategis yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Antara lain adalah seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme, dan juga tentang money laundering, hingga tantangan dalam komunikasi massa seperti cybercrime, hate speech, dan penyebaran hoaks. Semua isu tersebut tidak hanya menjadi ancaman bagi masyarakat luas, tetapi juga berdampak langsung terhadap integritas dan kepercayaan publik kepada lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung. Dalam pembelajaran ini, kami juga diajarkan tentang teknik menganalisis isu secara sistematis, mulai dari melakukan environment scanning, mendeskripsikan isu, menetapkan core isu, hingga merumuskan solusi penyelesaiannya. Beberapa metode analisis yang diperkenalkan antara lain adalah teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kehalayakan. Serta teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, and growth. Dan kedua teknik ini sangat membantu kami untuk memilah-milih isu-isu strategis mana yang benar-benar penting dan mendesak untuk segera ditangani. Sebagai tindak lanjut dari materi ini, kami diberikan tugas kelompok untuk menganalisis isu-isu kebangsaan yang relevan dengan lingkungan Mahkamah Agung. Tugas ini mendorong kami untuk berpikir kritis, mencari referensi yang valid, serta menyusun analisis yang logis dan solutif. Bagi saya, pengalaman pada hari kedua ini benar-benar memperkaya pola pikir, karena saya belajar bahwa seorang ASN, khususnya di lingkungan peradilan, tidak hanya dituntut bekerja administratif, tetapi juga harus mampu membaca situasi, memahami permasalahan strategis, dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Memasuki hari ketiga, kami mendapatkan materi yang tidak kalah penting, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Dalam sesi ini, kami diajarkan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya sebatas kemampuan fisik, juga mencakup kesiapsiagaan mental dan sosial. Sebagai seorang ASN, kami dituntut untuk mampu mengimplementasikan 5 nilai utama bela negara dalam kehidupan kami sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tidak boleh berhenti hanya sebatas teori, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam perilaku nyata, baik di lingkungan kerja maupun dalam pengabdian kepada masyarakat. Kesiapsiagaan fisik misalnya dapat diwujudkan dengan menjaga kesehatan tubuh melalui pola makan hidup yang sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan berolahraga yang secara teratur. Hal ini penting karena tubuh yang sehat akan menjunjung produktivitas kerja, sekaligus kesiapan kita dalam menghadapi berbagai tantangan. Di sisi lain, kesiapsiagaan mental berarti memiliki keteguhan prinsip, kemampuan mengendalikan emosi, serta daya tahan dalam menghadapi tekanan. Sementara itu, kesiapsiagaan sosial menuntut kita untuk selalu peduli pada sesama, menjunjung tinggi kebersamaan, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Ketiganya saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki oleh ASN sebagai abdi negara. Bagi saya pribadi, materi ini memberikan pemahaman baru bahwa bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata atau berada di medan perang. Bela negara justru dimulai dari hal-hal kecil seperti disiplin waktu, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta menjaga sikap profesional dalam setiap pelayanan. Semua itu juga dilakukan dengan konsisten, merupakan wujud nyata kontribusi ASN dalam menjaga keberlangsungan dan kedaulatan negara. Setelah rangkaian materi utama selesai, kami memasuki sesi penutup berupa review terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam review ini, kami kembali meninjau tugas-tugas yang diberikan, mulai dari pembuatan podcast wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, hingga refleksi mengenai kesiapsiagaan bela negara. Melalui proses ini, kami tidak hanya meneguhkan kembali pemahaman terhadap materi, tetapi juga diajak untuk merefleksikan pengalaman belajar yang sudah kami jalani. Saya merasa sesi review ini sangat penting karena memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana pemahaman saya berkembang, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap tugas memiliki makna dan pelajaran tersendiri. Selain itu, sesi ini juga menumbuhkan rasa kebersamaan di antara kami. Meskipun latsar ini dilaksanakan secara metode distance learning, suasana diskusi tetap hidup karena kami bisa berbagi pengalaman, berdiskusi, bahkan bercanda bersama. Disinilah saya menyadari bahwa kebersamaan tidak hanya diukur dari kedekatan fisik, tetapi juga semangat untuk saling mendukung dan belajar satu sama lain.
Sebagai penutup dari seluruh rangkaian agenda 1, saya menyimpulkan bahwa setiap materi yang disampaikan memiliki benang merah yang saling berkaitan. Wawasan kebangsaan memberikan dasar pemikiran, analisis isu kontemporer mengasah kemampuan berpikir kritis, sementara kesiapsiagaan bela negara membentuk ketahanan diri dalam menghadapi berbagai tantangan. Semua ini pada akhirnya diarahkan untuk mencetak ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi perekat serta pemersatu bangsa. Saya pribadi merasa sangat beruntung dapat mengikuti pelatihan ini. Banyak nilai baru yang saya pelajari, mulai dari pentingnya disiplin, kemampuan bekerja sama, hingga kesadaran untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Pengalaman 3 hari pembelajaran ini benar-benar menjadi pondasi yang berharga yang akan terus saya bawa dalam perjalanan karir saya sebagai ASN, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung. Melalui pelatihan dasar ini, saya semakin memahami bahwa ASN bukan hanya sekedar pegawai yang bekerja di balik meja, tetapi juga abdi negara yang memikul tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk melayani masyarakat, menjaga kepercayaan publik, serta menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus menginternalisasi semua pembelajaran ini agar kelak saya dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, penuh integritas, dan selalu setia pada cita-cita bangsa Indonesia. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga catatan singkat ini tidak hanya menjadi dokumentasi pribadi, tetapi juga pengingat bagi saya untuk senantiasa menjalankan peran sebagai ASN yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi pada negara, bangsa, dan agama. Sampai jumpa di learning journal lainnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.